Podcast, seri spesial dari POV-BK. Semua cerita punya sudut pandang. Baik, di sini kita bakal nemenin kamu untuk ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan mahasiswa, kesehatan mental, sampai isu-isu yang lagi hangat. Semuanya dari perspektif yang dekat dengan kamu. Bareng aku, Ratu, yang bakal nemenin kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi pasang earphone dan cari posisi ternyaman kamu, dan mari kita mulai ngobrol bareng bintang tamu keren kita pada hari ini. Baik, hari ini sudah bersama saya, Ibu Iren Maya Simon, SPD MPD, selaku dosen dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP UM. Baik, selamat siang Ibu Iren. Selamat siang. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Kau boleh tahu bagaimana kabarnya pada hari ini, Ibu? Kabarnya luar biasa. Luar biasa baik sekali Baik ya. sekali. Oke, maaf Ibu, sebelumnya saya mau bertanya ini untuk Ibu dipanggilnya Ibu Iren atau Ibu Maya? Biasanya sih Maya, tapi baik. Iren juga nggak apa-apa. Oke, lebih nyaman mungkin anak-anak lebih kenalnya dengan Ibu Maya ya. Baik. Oke, Ibu, belakangan ini kira-kira kesibukan apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Maya? Baik di kampus atau mungkin di luar kampus? Kesibukannya seperti biasa mengajar, ya Tridharma Perguruan Tinggi. Terus ada juga beberapa kegiatan di UNIF. Dan tentunya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, baik-baik. Nah, ngomong-ngomong Ibu, kalau misalkan Ibu lagi capek, lagi penat gitu, biasanya Ibu punya cara khusus untuk recharge energi atau tidak? Ada. Kira-kira bagaimana Ibu? Mungkin boleh diberitahu ke teman-teman. Kalau saya yang pasti pertama tidur. Tidur, betul-betul. Soalnya saya merasa kurang tidur. Jadi tidur, tapi kalau misalnya tidak ngantuk gitu, aku nggak terlalu capek untuk bisa tidur, biasanya nonton. Oh, nonton. Ya, nonton tapi yang short movie. Maksudnya nggak yang tidak terlalu berdurasi panjang gitu. Begitu bersambung-sambung gitu. Tidak yang banyak episodenya begitu ya, Bu? Betul. Betul. Oke, baik. Nah, sebelumnya di POV-BK kali ini kami mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa yang akan membahas tentang perempuan, pendidikan, dan semangat emansipasi dalam rangka memperingati Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Nah, Hari Kartini ini menjadi momen yang sangat penting untuk mengenang perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesempatan untuk berkembang. Melalui peringatan ini, kita diajak untuk kembali merefleksikan bagaimana perempuan masa kini bisa terus berdaya, berpendidikan, dan berkontribusi bagi masyarakat. Oke, baik Ibu, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya ingin menanyakan beberapa hal nih kepada Ibu Maya. Nah, kira-kira jika mendengar nama Raden Ajeng Kartini, hal apa yang pertama kali terlintas di pikiran Bu Maya? Emansipasi. Kalau boleh tahu bisa dipaparkan Ibu? Ya, jadi kita seperti yang kita ketahui ya, kalau R.A. Kartini itu seorang pahlawan wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita di saat itu, gitu kan ya. Jadi beliau ini sangat berjasa bagi para wanita di Indonesia. Sehingga para wanita itu bisa berkarya produktif seperti kaum pria gitu. Memiliki kedudukan yang setara ya Ibu. Betul. Betul sekali. Nah, kira-kira di era pada saat ini itu seberapa relevan nilai-nilai perjuangan Kartini bagi generasi muda itu? Ya, sebenarnya sampai saat ini pun nilai-nilai itu, emansipasi itu masih sangat relevan, ya masih sangat relevan untuk masyarakat Indonesia saat ini. Kartini itu kan menekankan tentang hak yang sama untuk perempuan, untuk bisa memperoleh pendidikan, untuk mengembangkan potensi diri, untuk berperan dalam kehidupan sosial, gitu ya. Sehingga konteks itu
semakin apa ya, membuat perempuan itu semakin bisa mengakses banyak hal gitu terutama di pendidikan tinggi kan, banyak yang berpendidikan sampai S3 bahkan sampai profesor pun banyak sekarang begitu. Jadi berkarir di berbagai bidang itu juga banyak seperti itu. Jadi sangat relevan sekali untuk emansipasi wanita itu sampai saat ini. Generasi saat ini. Oke, baik. Nah, kira-kira dalam perjalanan hidup atau karir Ibu Maya, tantangan apa yang pernah dirasakan sebagai seorang perempuan? Dan seberapa penting pendidikan bagi perempuan dalam membangun masa depan yang lebih baik? Oke, tantangan ya? Iya, tantangan. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan, itu sebagai perempuan. Betul, sebagai perempuan. Itu tantangannya adalah kita lebih kepada peran ganda. Peran ganda. Iya, bahkan gandanya itu nggak cuma 2 gitu ya. Iya, banyak perannya. Iya, ya. perannya banyak dan kita dituntut untuk bisa menjalankan setiap peran itu dengan maksimal, dengan baik. Baik itu kita sebagai ibu di keluarga gitu, sebagai pendamping, sebagai seorang ibu, lalu juga di pekerjaan kita dituntut juga profesional. Nah, semua itu harus berjalan dengan seimbang gitu. Nah, itu sih yang menjadi tantangan ya. Itu dalam perjalanan hidup Ibu ya. Nah, kira-kira untuk seberapa penting pendidikan bagi perempuan dalam membangun masa depan ini, Bu? Kalau dibilang seberapa penting pendidikan bagi perempuan, itu penting sekali ya. Sangat penting. Sangat penting gitu. Karena dengan kita bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya, maka ada banyak kepercayaan juga yang bisa diberikan kepada kita begitu, untuk kita bisa mengakses berbagai peran di masyarakat gitu. Betul. Jadi mungkin kita bisa lebih mendapat banyak privilege juga. Betul, ya Ibu. Betul sekali. Nah, kira-kira di era sekarang yang penuh dengan tantangan sekaligus penuh dengan peluang ya Ibu, bagaimana cara perempuan muda untuk tetap percaya diri dan berani untuk mengejar cita-cita? Ini mungkin bisa disampaikan menurut pandangan dari Ibu Maya. Oke, jadi bagaimana perempuan muda nih ya? Iya, betul. Perempuan muda. Nah, jadi gini, sebenarnya semangat RA Kartini ini bisa menjadi pengingat ya, bisa menjadi pengingat untuk kita semua terus mengembangkan potensi diri, begitu. Nah, terutama untuk para perempuan muda ya di Indonesia saat ini, itu kita bisa perlu untuk memanfaatkan kesempatan pendidikan yang ada untuk kita raih setinggi-tingginya. Betul. Terus juga kita perlu untuk membangun kepercayaan diri kita, juga berani berkontribusi di berbagai bidang seperti itu. Jadi kita perlu eksistensi gitu ya, menunjukkan eksistensi kita di masyarakat ini, dan juga perlu menghargai diri sendiri pastinya ya, perlu menghargai diri sendiri, tetap memperhatikan kesehatan mental kita, terus juga kita membangun solidaritas dengan perempuan lainnya begitu ya, saling bersinergi ya seperti itu. Jadi bukannya saling membandingkan satu sama yang lain, tetapi saling bersinergi. Seperti itu sih kalau menurut saya ya, untuk pendidikan untuk perempuan agar tetap percaya diri ya. Jadi gitu. Kita juga perlu untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada begitu. Nah, menurut Ibu Maya, kira-kira bentuk sederhana yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan Kartini ini bagaimana, Ibu? Bentuk sederhana, bentuk sederhana yang bisa dilakukan itu ya raih pendidikan setinggi-tingginya. Jadi tidak perlu ragu, membatasi, tidak perlu membatasi diri, tidak perlu insecure. Betul, ya kan? Sekali. Ada begitu banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya kita terkendala misalnya biaya begitu kan, ada banyak tawaran-tawaran beasiswa yang bisa diakses seperti itu. Jadi there is a will, there is a way. Iya betul. Dimana ada keinginan pasti ada jalan gitu. Betul. Jadi
raih pendidikan setinggi-tinggi mungkin, tidak perlu khawatir dan terlalu overthinking dengan banyak hal di sekitar. Lalu juga berani berkembang, ya, berani berkembang, berpikir kritis, lalu juga percaya pada potensi diri kita, dan juga berani ya untuk bisa berkontribusi dengan ya dengan semua yang elemen masyarakat yang ada kayak gitu. Jadi apalagi di era digital saat ini pastinya sangat mudah untuk mengakses informasi ya Ibu, kalau misalkan mau mencari beasiswa atau bagaimana begitu. Betul sekali. Betul sekali. Nah, dari paparan Ibu yang sebelumnya, kira-kira seberapa penting self love dan self care bagi perempuan dalam menjalani peran di kehidupan sehari-hari? Penting banget ya. Ya, apalagi untuk perempuan ya. Iya, gitu. kesehatan mental juga penting. Ya, itu kaitannya dengan kesehatan mental. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, karena perempuan itu perannya banyak gitu ya. Dan semua yang diperankan oleh perempuan itu sangat berkaitan dengan kesehatan mental orang di sekitarnya juga begitu. Misalnya aja ya, saya ini seorang ibu gitu ya. Saya seorang ibu, saya juga seorang dosen. Nah, kalau misalnya nih kesehatan mental saya nggak ya kaitannya tadi dengan apa, self love dan self care. Misalnya saya nggak self love pada diri sendiri, self care pada diri sendiri, otomatis kan kesehatan mental saya juga labil ya, gitu ya, agak tidak stabil gitu ya. Betul. Nah, sehingga ketika itu akan mempengaruhi saya ketika saya mengajar. Nah, terus apa kabar dengan mahasiswa, coba dibayangkan. Betul sekali, apalagi dengan mahasiswa juga pastinya masih labil sekali ya Ibu. Terus juga ketika di keluarga, apa kabar dengan keluarga saya gitu ya kan. Dengan diri saya sendiri aja saya nggak bisa memanage kesehatan mental diri saya, sehingga ketika dengan keluarga saya juga tidak bisa membantu mereka, melayani mereka gitu, baik suami, anak, seperti itu. Jadi perlu kita berikan porsi, jadi bukan sisakan ya, bukan disisakan, beda ya, disisakan dengan diambil diberikan porsi ya. Memang khusus diberikan porsi untuk kita self love gitu. Hargai capaian-capaian yang sudah kita capai sekecil apapun gitu. Lalu juga perlu punya waktu untuk kita mensyukuri gitu. Itu juga self love loh, bahwa semuanya bisa berjalan seperti ini, keluarga sehat, semuanya baik, itu juga perlu disyukuri. Kita care sama diri sendiri, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mempedulikan, merawat diri sendiri, seperti itu sangat mencerminkan bagaimana kondisi kesehatan mental kita kayak gitu. Jadi bisa dibilang perempuan ini memegang peranan yang sangat penting ya Ibu dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa dibilang mungkin kunci kehidupan sebagian besar ada di perempuan begitu ya. Ya kalau ya nggak sombong sih, tapi ya betul sekali. Oke, kira-kira apakah peran lingkungan seperti keluarga, mungkin lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat dalam mendukung perempuan untuk berkembang? Kira-kira apa perannya Ibu? Sebenarnya kalau dibilang apa perannya, itu sebenarnya semuanya itu semuanya itu saling berperan satu sama lain ya. Saling berkaitan. Jadi juga, saling berkaitan. Jadi perempuan kalau dengan usaha dari diri sendiri, kemauan diri sendirinya besar dan lain sebagainya, tapi kalau lingkungan tidak mendukung, tidak ada support dari lingkungan, ya akan tidak bisa optimal. Iya betul, akan ada hambatan seperti itu. Nah, sehingga lingkungan juga perlu memberikan support ya bagi perkembangan perempuan begitu, baik itu dalam dirinya, profesionalitasnya dan sebagainya, seperti itu. Wah, baik. Ini paparan yang sangat cukup informasinya sangat berguna bagi kita semua ya Ibu ya. Nah, jika Ibu bisa menyampaikan satu pesan utama dalam rangka Hari Kartini ini, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda, khususnya perempuan-perempuan di luar sana? Oke, baik. Jadi semangat yang diwariskan oleh R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini, itu mengingatkan kita bahwa pendidikan, keberanian berpikir dan kepedulian terhadap sesama itu adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Nah, sehingga mari kita memaknai ya Hari Kartini ini bukan hanya dengan peringatan-peringatan saja, tetapi juga sebagai motivasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, ya, untuk kita terus belajar, ya, terus berdaya dan juga memberikan kontribusi bagi masyarakat. Baik, Seperti itu. kira-kira menurut Bu Maya langkah kecil apa yang bisa dilakukan mungkin mulai hari ini agar perempuan itu semakin berani berkembang dan berdaya? Langkah pertama adalah percaya Diri, betul. Itu kunci ya Ibu ya. Ya, Betul. percaya diri. Kalau sudah ada peluang dan lain sebagainya, tapi tidak percaya diri, kemauan untuk melangkah pun akan terhambat. Iya, kurang sempurna ya. Iya, Betul begitu. sekali. Nah, itu jadi kuncinya adalah percaya diri ya teman-teman semua. Jadi itu mungkin bisa ditekankan mulai hari ini dan seterusnya. Baik, Ibu Maya, terima kasih banyak atas atas waktunya untuk datang hari ini, telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan-pandangan yang tentunya sangat berharga dalam podcast ini. Semoga setiap insight dan pesan yang telah disampaikan oleh Bu Maya dapat memberi inspirasi serta manfaat bagi para pendengar juga. Dan buat kamu yang lagi dengerin, siapa tahu ini adalah tanda untuk kalian mulai melangkah. Karena semua perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Baik, tidak terasa obrolan kita di podcast kali ini sudah sampai di penghujung episode. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa membuka sudut pandang untuk kalian semua. Dan sekaligus menjadi pengingat bahwa perjalanan mahasiswa akan selalu lebih ringan kalau dijalani bersama-sama. Baik, jangan lupa follow dan share POV-BK biar makin banyak teman kita yang bisa mendapat insight positif dari sini. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap jaga diri, semangat, dan ingat, setiap cerita selalu punya sudut pandang.